Hujan turun deras di sudut kota Jakarta yang gemerlap, membasahi trotoar di depan restoran. Lalu Mire, sebuah tempat makan mewah yang hanya dikunjungi oleh mereka yang berkantong tebal. Cahaya lampu kristal dari dalam restoran memantul di genangan air, menciptakan ilusi dunia yang terpisah dari kegelapan malam. Di sudut jalan, seorang pria tua bernama Najib duduk meringkuk di bawah payung tua yang bocor. Pakaiannya kompang camping, wajahnya penuh kerutan, dan matanya menyimpan rahasia yang tak pernah ia bagi dengan siapapun. Ia memandang restoran itu, tempat yang dulu ia ciptakan dengan tangannya sendiri. "Pak, pindah dari sini, jangan ganggu tamu," bentak seorang satpam, mengayunkan tongkat ke arah Najib. Najib mengangguk lemah, menyeret tubuhnya menjauh. "Maaf, Mas, saya cuma ingin lihat sebentar." "Lihat apa? Ini bukan tempat buat orang kayak Bapak." Satpam itu memandangnya dengan jijik, lalu kembali ke posnya. Najib menunduk, menatap tangannya yang kasar. Dulu, tangan ini memegang pena untuk menandatangani kontrak jutaan dolar. Dulu, ia adalah pemilik Lalumi, restoran yang kini menjadi simbol kemewahan di kota ini. Namun, kini ia hanya pengemis, diusir dari tempat yang ia bangun dengan darah dan air mata. Di dalam restoran, suasana hangat dan penuh tawa. Para tamu, berpakaian sutra dan jas mahal, menikmati hidangan yang disajikan dengan anggun oleh pelayan berseragam. Di sudut ruangan, seorang wanita berambut pirang, Arum, duduk sendirian. Matanya biru, seperti laut Denmark, tempat ia dilahirkan. Ia menatap piring di depannya, tapi pikirannya melayang ke masa lalu, ke pria yang pernah ia cintai dengan seluruh jiwanya. "Najib, dulu kau bilang restoran ini akan jadi rumah kita," gumam Arum pada dirinya sendiri. Suaranya nyaris tenggelam oleh denting gelas anggur. "Tapi sekarang, di mana kau, Najib?" Seorang pelayan mendekat. "Nyonya Arum, apa Anda ingin memesan lagi?" Arum menggeleng, senyum tipis di bibirnya. "Tidak, terima kasih. Saya hanya merindukan seseorang." Pelayan itu mengangguk sopan, tapi matanya penuh rasa kasihan. Semua orang di restoran tahu cerita Arum, wanita bule yang datang dari Denmark, menikah dengan pengusaha sukses, lalu ditinggalkan begitu saja ketika semuanya runtuh. Mereka tidak tahu bahwa Arum masih mencari Najib setiap hari, berharap menemukannya. Di antara peng-peng kota, di luar, Najib memandang kaca restoran, melihat pantulan dirinya yang tua dan rapuh. Ia ingin masuk, ingin berteriak bahwa ini adalah tempatnya, bahwa ia adalah pencipta semua ini. Tapi apa gunanya? Tidak. Ada yang akan percaya. Ia hanya pengemis sekarang, dianggap sampah oleh dunia yang dulu memujanya. "Arum," bisiknya. Suaranya pecah. "Maafkan aku." Hujan semakin deras, dan Najib melangkah pergi. Tubuhnya gemetar kedinginan. Ia tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari tragedi yang lebih besar, yang akan mengungkap luka-luka lama dan menghancurkan apa yang tersisa dari hatinya. Keesokan malam, Najib kembali ke Lalumi. Entah dorongan apa yang membuatnya datang lagi. Mungkin rindu, mungkin penyesalan. Ia berdiri di depan pintu, memegang sepotong roti kering yang ia temukan di tempat sampah. Perutnya keroncongan, tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin melihat sekilas dunia yang dulu miliknya. Seorang pria berjas mahal, yang baru saja keluar dari mobil mewah, memandang Najib dengan jijik. "Hei, pengemis, jangan berdiri di sini. Kau bikin malu restoran ini," bentaknya. Najib menunduk. Suaranya pelan. "Saya cuma ingin minta sedikit makanan, Tuan.
Saya lapar. Lapar? Cari makan di tempat lain? Ini bukan dapur umum. Pria itu mendorong Najib hingga tersungkur ke trotoar basah. Beberapa tamu yang melihat tertawa kecil, seolah kejadian itu adalah hiburan malam. Di dalam, Arum duduk di meja yang sama seperti malam sebelumnya. Ia mendengar keributan di luar dan berdiri, berjalan ke pintu. Matanya melebar saat melihat Najib di trotoar. Wajahnya penuh lumpur dan air hujan. Najib, suaranya gemetar, nyaris tidak percaya. Pria berjas itu menoleh ke Arum. Kau kenal pengemis ini? Jangan-jangan dia pencuri yang menyamar. Arum berlari keluar, mengabaikan hujan yang membasahi gaunnya. Najib, ini kamu bukan? Najib memandangnya. Matanya penuh air mata dan rasa malu. Arum, pergilah, jangan lihat aku seperti ini. Tapi kenapa? Kenapa kau biarkan dirimu jadi begini? Arum berlutut di sampingnya. Tangannya menyentuh wajah Najib yang dingin. Kau janji kita akan bersama, apapun yang terjadi. Najib menarik tangannya. Suaranya pahit. Aku bukan lagi pria yang kau kenal, Arum. Aku sudah kehilangan segalanya restoran ini. Martabatku, diriku sendiri. Pria berjas itu menyela. Nyonya, jangan sentuh dia. Dia kotor, bisa bawa penyakit. Arum menoleh. Matanya membara. Diam, kau tidak tahu siapa dia. Dia adalah Najib pemilik La Lumiere, pria yang membangun tempat ini dari nol. Tawa sinis meledak dari pria itu dan tamu-tamu lain yang mulai berkumpul. Pemilik pengemis ini, kau pasti gila, Nyonya. Najib bangkit dengan susah payah. Tubuhnya gemetar. Arum, cukup. Aku bukan siapa-siapa sekarang. Biarkan mereka menertawakanku. Arum menenggus, memeluk Najib erat. Aku tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Kau adalah suamiku, Najib. Aku mencarimu selama bertahun-tahun. Namun, Satpam kembali datang. Kali ini dengan 2 orang lainnya. Bawa pengemis ini pergi, perintah pria berjas itu. Najib didorong kasar. Kepalanya membentur trotoar. Darah mengalir dari dahinya, tapi ia tidak melawan. Jangan sentuh dia, teriak Arum, mencoba menghentikan mereka. Tapi Satpam mendorongnya hingga ia jatuh. Gaunnya robek di genangan air. Malam itu, Najib dibawa pergi oleh Satpam, sementara Arum ditinggalkan menangis di trotoar. Di depan restoran yang dulu menjadi simbol cinta mereka, luka di hati mereka semakin dalam, dan dunia seolah menertawakan penderitaan mereka. Najib dibawa ke sebuah gang sempit, tempat para pengemis dan gelandangan berkumpul. Satpam melemparkannya ke tanah, meninggalkannya dengan luka di wajah dan hati. Ia tidak tahu kemana harus pergi. La Lumiere adalah satu-satunya tempat yang ia anggap rumah. Tapi kini, bahkan tempat itu menolaknya. Kenapa kau tidak melawan, Najib? Suara Arum tiba-tiba terdengar. Ia telah mengikuti Satpam, wajahnya pucat, tapi penuh tekad. Najib memandangnya. Matanya kosong. Untuk apa? Aku sudah kehilangan segalanya, Arum. Bisnisku dirampas. Keluargaku menolakku. Dan kau pasti membenciku karena meninggalkanmu. Arum berlutut di sampingnya. Tangannya gemetar saat menyentuh wajah Najib. Aku tidak pernah membencimu. Aku hanya ingin tahu, mengapa kau pergi? Mengapa kau biarkan dirimu hancur seperti ini? Najib menunduk. Suaranya pecah. Aku bangkrut, Arum. Bisnisku diambil oleh mitra yang kupercayai. Mereka memalsukan dokumen, mengusirku dari La Lumiere. Aku tidak ingin kau ikut menderita bersamaku. Jadi aku pergi. Kau pikir aku peduli? Sowang, Arum hampir berteriak. Air matanya bercampur hujan. Aku mencintaimu, Najib. Aku menikahimu karena kau, bukan karena restoran atau kekayaanmu. Najib menangis.
Wajahnya terkubur di tangannya. Aku tidak pantas untukmu. Lihat aku sekarang, pengemis yang tidak punya apa-apa. Arum memeluknya. Tubuhnya basah kuyup. Kau masih suamiku. Aku tidak akan meninggalkanmu seperti kau meninggalkanku. Di gang itu, di tengah hujan dan kegelapan, mereka berpelukan. Dua jiwa yang hancur oleh dunia yang kejam. Tapi bahkan cinta mereka tidak bisa menghentikan kenyataan pahit yang menanti. Keesokan harinya, Arum membawa Najib ke apartemen kecilnya di pinggir kota. Ia membersihkan lukanya, memberinya pakaian bersih, dan memasak makanan sederhana. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Najib merasakan kehangatan rumah. Tapi hatinya tetap gelisah. Arum, kenapa kau masih peduli padaku? Tanyanya. Suaranya penuh keraguan. Aku tidak punya apa-apa untukmu. Arum tersenyum tipis. Matanya penuh luka. Karena kau adalah rumahku, Najib. Bukanlah Lumiere, bukan uang, tapi kau. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Sore itu, dua pria berjas datang ke apartemen Arum. Mereka adalah mantan mitra Najib, yang kini menguasai Lalumi. Mereka menawarkan kesepakatan. Najib harus menandatangani dokumen yang menyatakan ia menyerahkan semua hak atas restoran, atau mereka akan menyakiti Arum. Kau pikir kau bisa kembali, Najib? Kata salah satu dari mereka. Suaranya penuh ejekan. Restoran itu milik kami sekarang. Tanda tangani, atau wanita ini akan menderita. Arum memohon. Najib, jangan dengarkan mereka. Kita bisa melawan. Tapi Najib tahu, ia tidak punya kekuatan. Dengan tangan gemetar, ia menandatangani dokumen itu, menyerahkan si isi memimpinnya. Pria itu tersenyum puas, lalu pergi, meninggalkan Najib dan Arum dalam keheningan yang menyakitkan. Maafkan aku, Arum, bisik Najib. Aku gagal lagi. Arum memeluknya. Air matanya jatuh ke bahu Najib. Kita masih punya satu sama lain. Itu cukup, tapi di dalam hati Najib, ia tahu ini bukan akhir. Dunia belum selesai menghukumnya. Beberapa minggu kemudian, Najib dan Arum berusaha membangun hidup baru. Mereka pindah ke sebuah desa kecil, jauh dari gemerlap kota. Najib bekerja sebagai buruh tani, sementara Arum mengajar anak-anak desa. On top, sesaat, mereka menemukan kedamaian, tapi takdir tidak pernah berpihak pada mereka. Suatu malam, sekelompok preman datang ke rumah mereka. Mereka adalah suruhan mantan mitra Najib yang tidak puas hanya mengambil Lalumire. Mereka ingin memastikan Najib tidak pernah bangkit lagi. Najib, kau terlalu keras kepala, kata pemimpin preman itu, memegang pisau. Kau seharusnya tetap jadi pengemis. Arum berteriak, mencoba melindungi Najib. Tinggalkan kami tidak punya apa-apa lagi. Tapi preman itu tidak mendengarkan. Dalam sekejap, pisau itu menusuk Najib, tepat di dadanya. Ia jatuh. Darah mengalir ke lantai kayu. Arum menjerit, memeluk tubuh Najib yang semakin dingin. Najib, jangan tinggalkan aku lagi, tangisnya. Tapi suaranya tenggelam dalam kegelapan. Najib memandang Arum untuk terakhir kalinya. Tangannya mencoba menyentuh wajah wanita itu. Aku mencintaimu. Selalu, ia menghembuskan napas terakhirnya di pelukan Arum, di rumah sederhana yang menjadi harapan terakhir mereka. Arum menangis hingga suaranya hilang, memeluk tubuh suaminya yang kini hanya kenangan. Pagi harinya, desa itu diguncang kabar kematian Najib. Arum, yang kehilangan segalanya, memutuskan untuk kembali ke Denmark. Ia membawa Apu Najib, berjanji untuk menyebarkannya di laut yang dulu mereka impikan bersama. Lalu Ray tetap berdiri megah di Jakarta. Tapi tidak ada yang tahu bahwa pengemis yang mereka usir adalah penciptanya. Pria yang mencintai seorang wanita bule dari Denmark dengan seluruh jiwanya.